Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Harun dari akuntansi kelas C. Di sini saya akan membahas salah satu aspek dari geostrategi wawasan Nusantara. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu geostrategi wawasan Nusantara. Berikut penjelasannya. Tahu gak sih kalian bahwa perpecahan yang sering terjadi saat ini seperti isu tentang mayoritas dan minoritas, suku Jawa dianggap kuli lah, suku Batak dan Madura dianggap kasar lah, dan mindset-mindset buruk yang memetak-metakan suku, adat, ras maupun agama dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia kita. Ya sih, tapi mereka kok bisa gitu ya? Nah, di antara penyebabnya nih ya, karena kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan, kurangnya kesadaran untuk saling menghargai sesama, dan yang terpenting nih, kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara dari definisi, sejarah, sampai pengaplikasiannya. Emang wawasan Nusantara itu apa sih? Emang itu bakal jadi solusi buat masalah ini? Coba jelasin. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan konsep pada cara pandang serta pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Astagatra meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Trigatra terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, letak dan bentuk geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk, yang ketiga keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan untuk Pancagatra terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan kelima pertahanan keamanan. Nah, di sini saya akan membahas salah satu aspek dari Trigatra, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia, di mana di dalamnya akan membahas tentang jumlah penduduk dan persebaran penduduk Indonesia. Materi ini masih merupakan bagian dari materi manusia, tempat, dan lingkungan. Materi lain tentang dinamika penduduk, yakni komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta keragaman etnik dan budaya, akan dibahas pada video selanjutnya. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia
mencapai lebih dari 271 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah lebih dari 271 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain, bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Sebagai contoh adalah di Papua, di mana kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk di atas 130 juta. Sedangkan pulau-pulau lain di Indonesia, meskipun mempunyai luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaran penduduk. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan, yaitu Jakarta, berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besarnya berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah.
hasil sensus penduduk pada September tahun 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil survei ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010 hingga 2020 rata-rata sebesar 1,25%, melambat dibandingkan periode 2000 hingga 2010 yang sebesar 1,49%. Aspek keadaan dan kemampuan penduduk ini berhubungan dengan kondisi kependudukan di Indonesia yang mencakup 3 hal, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Yang pertama, faktor yang memengaruhi jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Dari waktu ke waktu, kependudukan di Indonesia mengalami perubahan yang disebabkan antara lain oleh kelahiran, kematian, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Pertambahan penduduk menimbulkan dampak positif berupa pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja. Selain itu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu pertambahan penduduk yang pesat sering tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, faktor yang memengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk. Golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memengaruhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, distribusi harus seimbang. Pemerintah harus dapat menghadapi masalah ini dengan bijak, misalnya dengan menerapkan program transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertambahan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Masalah yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk adalah persebaran penduduk yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam dan juga berpengaruh terhadap tersedianya personal yang mampu mengelola. Oleh karena itu, perlu penyebaran penduduk merata agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran yang diakibatkan krisis moneter menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang tidak disertai kualitas sumber daya manusia akan berakibat ketimpangan pertumbuhan sosial ekonomi dan akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu,
itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan muaranya dapat meningkatkan ketahanan nasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis dan kaya akan sumber daya alam. Namun hal tersebut tidak akan menjamin kemajuan suatu bangsa jika tidak dibarengi dengan kualitas dari sumber daya manusianya. Apalagi Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terpadat di dunia, sehingga dengan kondisi penduduk Indonesia ini, maka perlu memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, mengingat kemiskinan, pengangguran, dan sumber daya manusia yang masih rendah menjadi masalah yang terus dialami jika melihat kondisi penduduk Indonesia saat ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi penduduk Indonesia, dan itu meliputi sebaran penduduk, komposisi, sebaran perekonomian, dan budaya. Berikut penjelasannya. Sebaran penduduk. Sebaran penduduk Indonesia masih belum merata, di mana penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57% dari total jumlah penduduk Indonesia. Padahal luas Pulau Jawa hanya sekitar 7% dari luas daratan Indonesia. Sedangkan Pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar hanya dihuni oleh 8% dari total jumlah penduduk Indonesia. Di samping itu, provinsi paling banyak penduduk adalah Jawa Barat dengan jumlah 46,8 juta jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan jumlah 650.000 jiwa. Namun, berdasarkan tingkat kepadatan, posisi nomor 1 ditempati oleh DKI Jakarta sebanyak 12.000 per kilometer persegi, dan yang terendah adalah Papua Barat sebanyak 5 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Indonesia cenderung berpusat di beberapa kota saja. Dari total 515 kota dan kabupaten, penduduk cenderung memadati 78 kota dan kabupaten saja, di mana penduduk cenderung terkonsentrasi di 5% dari total jumlah kota dan kabupaten di Indonesia. Kemudian, komposisi
mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan karena didukung oleh tersedianya sumber daya manusia. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif ini perlu didukung oleh ketersediaan lapangan kerja. Pada tahun 2017, penerimaan negara mencapai 1.737,6 triliun yang berasal dari sektor pajak sebesar 1.495,8 triliun dan sektor bukan pajak sebanyak 240,4 triliun. Sisanya berasal dari hibah sebesar 1,4 triliun. Jika melihat sumbangan penerimaan per pulau, maka Pulau Jawa menyumbang sebesar 58,49% dari pendapatan nasional. Diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,3%, Pulau Kalimantan sebesar 7,85% dan Pulau Sulawesi sebesar 6,4%. Yang terakhir yaitu sebaran wilayah. Kondisi geografis sebagai kepulauan membuat Indonesia kaya akan beragam suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Jumlahnya, Indonesia memiliki 1.300 banyak suku bangsa dengan 750 jenis bahasa yang berkembang. Dengan beragamnya suku dan etnis ini membuat Indonesia mempunyai keunikan sendiri dalam tradisinya. Misalnya, pembangunan rumah panggung di kawasan hutan lebat untuk menghindari ancaman binatang buas atau pemukiman di pedesaan cenderung mengusat, sedangkan pemukiman di perkotaan cenderung menanjak mengikuti jalur jalan raya, alur sungai, ataupun garis pantai. Jumlah penduduk Indonesia yang lumayan banyak menjadi keuntungan dalam hal pertahanan negara. Jumlah penduduk yang banyak dapat dilatih melalui bela negara guna mendukung TNI dalam usaha menjaga kedaulatan negara Indonesia. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.